Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di pelajaran PJOK. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan materi gerak dasar manipulatif. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar gerak dasar lokomotor, kemudian kita juga sudah belajar gerak dasar non lokomotor, kemudian kita sudah kombinasikan juga. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari gerak dasar manipulatif yang nanti juga kita akan kombinasikan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, anak-anak semuanya, sebenarnya gerak dasar manipulatif itu apa ya? Adakah yang sudah tahu? Nah, jika belum, Pak Bagus beritahu ya. Jadi gerak dasar manipulatif adalah salah satu bentuk aktivitas gerak dasar yang dilakukan anggota badan. Contoh anggota badan apa? Ada kepala, ada tangan, ada pinggang, ada kaki, dan sebagainya. Dengan menggunakan objek, atau kita juga bisa sebut sebagai alat ataupun benda. Nah, ini adalah pengertian dari gerak dasar manipulatif. Nah, untuk objeknya atau alat yang akan kita gunakan dalam olahraga itu apa saja contohnya? Nah, sekarang Pak Bagus akan memberitahu contoh objek atau alat ataupun bendanya. Yang pertama ada golongan bola besar. Nah, golongan bola besar ini contohnya ada bola basket, bola sepak bola, kemudian juga ada bola voli. Kemudian ada juga golongan dari bola kecil. Yang termasuk dalam bola kecil ada bola tenis, ada bola baseball, ada kok ya dalam permainan badminton. Kemudian di sini juga ada bola golf ya. Ini adalah contoh golongan dari bola kecil. Kemudian ada juga dari jenis raket atau golongan raket. Di sini yang berwarna merah itu adalah raket untuk permainan tenis lapangan. Kemudian satunya yang berwarna hitam itu adalah raket permainan bulu tangkis atau badminton. Kemudian ada golongan tongkat pemukul seperti pada gambar itu. Dan yang terakhir ada objek ataupun alat yang dinamakan hula hoop atau simpan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari objek yang bisa kita gunakan dalam melakukan gerak dasar manipulatif. Seperti itu ya. Ini Pak Bagus sudah jelaskan pengertian dan contoh alatnya. Lalu sebenarnya gerak manipulatif itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Nah, di sini Pak Bagus akan beritahu contoh gerak dasar manipulatif. Yang pertama, yaitu melempar. Yang kedua, yaitu menangkap. Yang ketiga, yaitu memantulkan. Yang keempat, yaitu menggelindingkan. Yang kelima yaitu menendang. Dan yang keenam adalah menggiring. Nah, keenam ini adalah contoh gerak dasar manipulatif ya. Lalu ada pertanyaan, apakah selain ini ada lagi Pak Bagus contoh gerak dasar manipulatif? Banyak sekali contoh gerak dasar manipulatif. Namun di sini Pak Bagus hanya menjelaskan 6 saja ya, supaya anak-anak tahu seperti itu. Nah, keenam ini
itu juga dapat kita kombinasikan gerakannya. Lalu sebenarnya kombinasi itu apa ya Pak Bagus? Nah, kombinasi atau gerak kombinasi yaitu gabungan antara suatu gerakan dengan gerakan yang lain. Maksudnya seperti apa? Contoh, misalkan gerakan melempar, kemudian dilanjutkan gerakan menangkap atau lempar tangkap bola. Nah, itu termasuk gerakan kombinasi dari gerak dasar manipulatif. Kemudian contoh gerak kombinasi yang lain, memantulkan bola, kemudian dilanjutkan dengan melempar bola. Itu juga dapat kita sebutkan atau kita sebut sebagai gerak kombinasi gerak dasar manipulatif. Kemudian bisa kita contohkan lagi, kita menggiring bola, kemudian kita lanjutkan dengan menendang bola. Jadi setelah menggiring kita langsung tendang. Nah, itu juga termasuk contoh kombinasi gerak dasar manipulatif. Seperti itu. Jadi masih banyak ya, kita bisa kombinasikan dengan berbagai gerakan dengan menggunakan alat yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti itu. Ini adalah contoh gerak dasar manipulatif dan pengertian gerak kombinasi. Seperti itu. Nah, kita akan masuk pada gerak kombinasi yang pertama, yaitu melempar, kemudian dilanjutkan dengan menangkap bola. Jadi, gerak manipulatifnya apa? Ya, benar, melempar dan menangkap. Terus kemudian objeknya apa yang di sini yang kita akan bahas? Adalah bola, atau alat yang akan kita gunakan adalah bola. Nah, sebelum kita masuk gerak kombinasinya, kita akan belajar dulu atau kita akan melihat dulu bagaimana cara melempar. Di sini Pak Bagus sudah perlihatkan 3 gambar, 3 urutan gambar ketika kita akan melempar. Yang pertama, posisi bolanya kita pegang pada telapak tangan, ya, itu di gambar paling kiri. Kemudian di gambar yang paling tengah, itu bola kita angkat sampai setinggi telinga kita atau di samping telinga kita dengan posisi siku itu ditekuk, ya. Dan kemudian gerakan yang berikutnya, bola dilemparkan, ya, diarahkan ke depan seperti pada gambar yang paling kanan. Seperti itu dengan posisi tangan dari menekuk kemudian lurus. Ini adalah sedikit contoh gerak dasar melempar. Nah, keterangannya seperti pada bagian bawah ini. Ya, silakan anak-anak baca dan anak-anak pahami. Ini adalah gerak dasar melempar. Nah, kemudian kita akan belajar juga gerak dasar manipulatif yang berikutnya, yaitu menangkap. Ya, yang pertama, anak-anak silakan lihat itu. Jadi ketika kita menangkap bola, posisi telapak tangan kita harus dalam keadaan terbuka, ya. Jadi ketika kita akan menangkap bola ataupun benda yang lain, itu telapak tangan harus terbuka. Soalnya kalau telapak tangan kita tertutup ataupun mengepal, nanti kita akan kehilangan bola atau bolanya jatuh, ya, karena kita tidak bisa memegangnya seperti itu. Kemudian menangkap bola juga dapat kita lakukan dengan 1 ataupun 2 tangan, tergantung jenis bolanya dan besar kecilnya bola. Kalau bolanya kecil, bisa kita menggunakan 1 tangan, dan jika bolanya besar, kita bisa menggunakan 2 tangan. Ini adalah cara ataupun sedikit tips dari gerak dasar melempar dan gerak dasar menangkap bola. Seperti itu. Kemudian gerakan melempar dan menangkap bola juga bisa kita kombinasikan dengan teman kita.
Contohnya seperti apa Pak Bagus? Nah, kita akan melihat gerakan melempar dan menangkap antara dua orang. Seperti ini kombinasinya. Nah, itu orang paling kiri itu melemparkan bola ke atas. Kemudian orang di sebelah kanan itu menangkap bola yang dilemparkan oleh orang di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi ada yang menangkap, ada juga yang melempar, dan bisa dilakukan bisa dilakukan secara bergantian. Ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua sama juga seperti gambar pertama, namun arahnya tidak ke atas atau tidak melambung, melainkan lurus ke arah dada. Seperti pada gambar nomor 2, ada yang melempar dan juga ada yang menangkap, seperti itu. Ini gambar 1 dan gambar 2 kita sebut sebagai kombinasi gerak dasar, melempar dan menangkap, ya, yang termasuk dalam gerak manipulatif, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Karena sekarang masih pandemi, misalkan kita di rumah hanya sendirian, ya. Lalu bagaimana jika kita sedang sendirian, kemudian ingin berlatih lempar dan tangkap bola di rumah? Solusinya gimana? Karena kita nggak punya teman misalkan, ya. Namun kita pengen banget melakukan gerakan lempar tangkap bola itu. Nah, sekarang kita tonton saja video yang Pak Bagus praktekkan, ya. Jika kita ingin melakukan secara sendirian. Seperti apa video prakteknya? Yuk kita lihat. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah melihat kombinasi dari gerak melempar dan menangkap. Sekarang kita akan masuk di gerak manipulatif yang berikutnya, yang ketiga, yaitu memantulkan bola. Gerak manipulatifnya apa di sini? Ya, benar, gerak manipulatifnya yaitu memantulkan. Ya. Terus kemudian objeknya mana? Objeknya atau alatnya atau bendanya mana? Ya, benar. Objeknya yaitu
bola. Namun di sini yang kita gunakan adalah bola basket karena memantulkan. Nah, ini adalah contoh gerakan memantulkan bola menggunakan bola basket. Seperti itu. Nah, gerakan memantulkan bola juga dapat kita kombinasikan ya, yaitu dengan gerakan menangkap. Jadi kombinasinya antara memantulkan kemudian menangkap bola. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Ya. Ada yang melemparkan bola ke bawah atau memantulkan bola ke bawah, kemudian bolanya naik ke atas dan ditangkap oleh orang satunya. Ini bisa dilakukan secara bergantian antara dua orang atau berpasangan seperti itu. Ya, ini adalah contoh kombinasi dari gerak memantulkan dan menangkap. Kemudian di gambar 2 itu juga sama, kita bisa memantulkan bola sambil berjalan ataupun hanya berdiri saja. Ya, kemudian kita memantulkan. Dan kita juga bisa mengkombinasikan gerakan memantulkan bola sambil berjalan. Jadi tidak hanya di tempat, namun kita bisa berjalan maupun kita juga bisa berlari sambil memantulkan bola. Jadi nanti kalau misalkan sambil berlari ataupun berjalan, itu kombinasinya dengan gerak lokomotor, karena berjalan ataupun berlari itu masuknya pada gerak dasar lokomotor. Seperti itu ya. Ini adalah contoh dari kombinasi memantulkan dan menangkap. Lalu seperti apa Pak Bagus untuk gerakan memantulkan sambil berlari itu? Nah, silakan anak-anak lihat pada video berikut ini. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar gerak manipulatif, ada melempar, ada menangkap, ada memantulkan juga. Terus kita juga sudah lihat prakteknya. Nah, sekarang kita masuk gerak manipulatif yang berikutnya, yaitu menggiring bola. Pak Bagus tanya lagi, untuk gerak manipulatif di sini gerakannya apa? Ya, benar, yaitu menggiring. Kemudian objek atau alatnya apa? Adalah bola. Nah, di sini karena menggiring kita menggunakan bola sepak atau sepak bola. Bola sepak bola ya, seperti itu. Nah, menggiring bola itu terbagi menjadi 3. Di sini Pak Bagus menjelaskan atau Pak Bagus bagi menjadi 3. Yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti yang sudah Pak Bagus lingkari. Itu adalah perkenaan kaki bagian dalam dan bola. Kemudian menggiring bola dengan punggung kaki. Seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi perkenaan bola dan kakinya itu kaki bagian punggung atau kura-kura kaki atau kaki bagian atas, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggiring bola dengan kaki bagian luar. Contohnya seperti apa? Nah, seperti itu. Seperti yang Pak Bagus lingkari di warna merah. Jadi jika kaki bagian luar itu kebalikan dari menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Silakan apabila anak-anak di rumah memiliki bola, boleh dipraktekkan cara menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ataupun punggung kaki.
Nah, jika tadi menggiring ya, sekarang kita masuk ke menendang bola. Jika di sini untuk gerak manipulatifnya apa anak-anak? Ya, benar. Gerak manipulatifnya yaitu menendang. Terus alat atau objeknya apa? Ya, benar, yaitu bola seperti itu. Nah, kita akan belajar teknik ataupun mengetahui cara menendang bola. Jadi menendang bola dalam permainan bola maupun permainan futsal itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menendang bola dengan punggung kaki. Contohnya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kita menendang dengan kaki bagian atas ataupun kura-kura kaki. Kemudian yang kedua, menendang bola dengan kaki bagian luar. Contohnya seperti apa? Nah, seperti itu. Ada anak panahnya yang menunjukkan sisi bagian luar kaki kita. Jadi perkenaan bolanya di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya menendang bola dengan kaki bagian dalam. Contohnya seperti apa? Nah, seperti itu. Ya, kebalikan dari menendang menggunakan kaki bagian luar. Ini adalah ketiga contoh menendang bola yang dapat kita lakukan ketika kita bermain bola ataupun bermain futsal seperti itu. Nah, kemudian untuk kombinasinya seperti apa? Nah, setelah ini Pak Bagus akan memberikan video praktek terkait dengan menggiring, kemudian kita akan lanjutkan menendang bola. Seperti apa video prakteknya? Yuk kita lihat bersama-sama. Jadi anak-anak semuanya, alhamdulillah kita tadi sudah belajar terkait dengan gerak manipulatif yang meliputi melempar, menangkap, memantulkan. Kemudian kita juga belajar bagaimana menggiring dan menendang. Itu semuanya termasuk gerak dasar manipulatif. Kemudian apabila kita mau kombinasikan, berarti kita bisa tambahkan antara gerakan satu dengan gerakan yang lain dengan menggunakan alat yang sudah tadi Pak Bagus sebutkan. Ada bola, ada raket, ada tongkat pemukul, dan sebagainya. Jadi itu saja materi hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Bagus. Silakan apabila ada hal-hal yang penting, boleh anak-anak dicatat di buku catatan anak-anak semuanya supaya tidak lupa. Dari Pak Bagus, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.